Nah, sekarang saya akan perkenalkan untuk panelis kita, seperti yang saya sudah kenalkan di awal, secara singkat, tapi secara lengkap, saya akan perkenalkan untuk pembicara tamu kita yang sangat spesial, Pak Yosua Markus, pendiri dan CEO Pelataran Indonesia. Sebenarnya kita tahu Pak Yosua memiliki latar belakang sebagai corporate finance lawyer, yang sudah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang corporate finance, merger and acquisitions, pasar modal, dan hukum investasi. Nah, Pak Yosua ini juga merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di sejumlah sekolah ternama seperti University of California, Berkeley School of Law, Asian Institute of Management Manila, dan Harvard Business School, serta memperoleh gelar doktor dari Fakultas Hukum Indonesia, maksudnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Maastricht University Belanda. Dan bahkan Pak Yosua juga menyempatkan waktunya untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan. Nah, Pak Yosua yang memiliki semangat dan cinta akan budaya dan alam Indonesia yang nampak di Pelataran, memiliki prinsip bahwa salah satu cara tercepat untuk mendidik masyarakat dan membantu memperbaiki kehidupan orang-orang adalah dengan mengembangkannya bagi orang di sekitar kawasan wisata. Hal ini yang membuat Pak Yosua memiliki Pelataran Indonesia pada tahun 2009 dengan 3 pilar utama sebagai pedoman prinsip, yakni alam, komunitas, dan budaya. Sekaligus saat ini Pelataran menjadi ikon Indonesia di dunia perhotelan dan mencakup hotel, resort ramah lingkungan, restoran, dan kapal pesiar. Oke, yang pertama, saya sudah tidak sabar untuk ngobrol dengan Pak Yosua dulu. Pak Yosua, ini Anda sudah jelas ya, ada seseorang yang tentunya menaruh banyak fokus dan juga usaha untuk memastikan semua yang Anda lakukan ini bisa berhasil. Dan kemudian sebelumnya bisa dikatakan sebagai corporate finance lawyer, kemudian sekarang bisa mendirikan Pelataran, terutama di bisnis hospitality yang bisa dikatakan sebagai salah satu leading saat ini. Nah, tapi kok bisa Anda jelaskan secara ini, Pak, sebelum kita lebih lanjut mengenai Pelataran, sebenarnya ini tuh kok bisa dikatakan apa yang mendorong Anda untuk beralih dari corporate finance lawyer kemudian mendirikan Pelataran sih, Pak? Pertama, terima kasih dulu kami sampaikan kepada Forbes Indonesia dan Mandiri Prioritas yang telah mengundang kami sebagai wakil dari Pelataran. Dan tentu saya juga ingin menyapa para nasabah Mandiri Prioritas. Saya juga sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada market domestik yang mendukung kami pariwisata Indonesia dalam saat yang sulit ini. You are the true heroes dan juga really savior for us. Terima kasih saya sampaikan pada Anda sekalian semua. Jadi saya mau sampaikan mungkin kalau untuk ceritanya sedikit, saya mesti cerita mengenai cerita sedikit saja, history daripada Pelataran. Jadi pada suatu waktu di tahun 2009, saya dan istri saya sedang duduk di villa kami di Canggu, yang sekarang menjadi Pelataran Canggu. Dan saya menanyakan pada dia, namanya Dewi, "Wi, kamu kalau meninggal mau dikubur di mana?" Terus dia bilang, "Kamu kok aneh sih nanya gitu?" "Enggak, saya serius nih." Terus dia bilang, "Ya mau dikubur di Indonesia lah, ngaco kamu." Terus saya bilang, "If that is the case, kita akan taruh uang kita semua di Indonesia. Kita akan contribute balik ke Indonesia, dan kita akan educate orang Indonesia." Kenapa educate Indonesia? Karena background saya dan istri saya adalah pengajar. Tadi sudah saya menjelaskan, saya adalah pengajar di UI dan UPH, dan istri saya juga pengajar di UI. Jadi kita bilang yang tercepat untuk mendidik masyarakat Indonesia, ya terutama yang pendidikannya informal, dan untuk menjaga alam dan kebudayaan Indonesia melalui pariwisata. Jadi passion saya dari Lloyd's Hospitality, by the way, saya tetap menjadi managing partner dari Marcus & Partners yang baru saja juga menang di Asian Law Business sebagai one of the top law firm di dalam corporate finance. Saya tetap menjadi managing partner, tapi saya juga mengembangkan bisnis Pelataran Indonesia untuk Indonesia dan Indonesians. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, tapi kalau kita boleh tahu Pak, mengenai filosofi dari Pelataran ini seperti apa sih dan bagaimana ini Anda bisa membangun portofolio yang begitu sukses dalam waktu yang kok saya lihat ini relatif singkat loh Pak. Terima kasih. Jadi itu filosofi itu kembali lagi pada cerita tadi. Jadi our keywords and identity of Pelataran itu banyak kembali kepada visinya, yaitu adalah for Indonesia and Indonesian. Dan gene-nya atau genetiknya itu adalah alam, masyarakat, dan culture Indonesia. Dan karena kita adalah bergerak dari dunia profesionalisme, kita berlari dari profesionalisme adalah yang 3X. Exotism, experience, dan excellence. Dengan national sentiment adalah kita memiliki 2 kewarganegaraan. Indonesia
dan pelataran Indonesia. Karena kita orang Indonesia hebat. Jadi kalau Anda ke pelataran, tanya kepada tim di pelataran, Anda warga negaranya apa? Dia pasti akan jawab dua, saya Indonesia dan pelataran Indonesia. Karena kita adalah warga negara Indonesia luar biasa. Oleh karena itu kita bisa bergerak cepat, karena kita are very clear in our gene, identity, dan corporate culture. Oleh apa yang kita inginkan, kita tahu sendiri. Dan kita adalah dynamic organization, di mana birokrasi is a dirty word di pelataran. Dan teamwork kita bekerja keras untuk mencapai objektif kita secara bersama. Gitu kira-kira. Oke, kalau dalam segi branding, Pak Yosua, mungkin bisa diingatkan kembali kepada kita semua yang ada di sini. Apa sebenarnya pembeda utama pelataran dibandingkan dengan brand lain di market perhotelan Indonesia? Dan apa yang menurut Anda menjadi pendorong utama kesuksesan Anda bersama dengan pelanggan dan juga tim? Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa share sedikit mengenai video pelataran. Tapi secara umum ya, kita itu di-acknowledge sebagai the true Indonesian icon. Kenapa true Indonesian icon? Because we are talking about a clear identity. Kita itu adalah Indonesia, dan Indonesia adalah pelataran Indonesia yang fokus pada 3 inseparable focus: nature, community, and culture of Indonesia. Jadi kalau Anda ke pelataran, Anda akan experience the real nature, architecture, culinary, filosofi, community development, active culture of Indonesia, dan kita bekerja bersama-sama dengan para orang anak Indonesia hebat, bersama-sama some expatriate, untuk membawa pelataran menjadi iconic hospitality experience di domestik dan international arena. Karena kita juga, oleh karena itu seperti dalam catering kita juga menyiapkan makanan juga bukan makanan Indonesia, ada juga makanan yang lainnya. Oleh karena itu kita fokus juga, kenapa kita bisa cepat juga karena yang membedakan kita apa? Kita sangat fokus sama market segment kita. Dan kita mengambil approach to be complementary instead of competition. Jadi kita tidak pernah kalau masuk suatu wilayah, matiin yang kecil. Kita menganggap mereka adalah complementer. Sehingga kita pada waktu masuk ke dalam suatu wilayah, kita diterima oleh masyarakat setempat. Demikian. Itu mungkin saya ada video sedikit, mungkin kalau bisa di-share, saya nggak tahu. Boleh. Sudah ada? Ya. Kita coba saksikan bersama videonya berikut ini. Silakan, tim. Thank you. Very nice, Bapak. Kasih. Berarti intinya kalau dalam segi tadi strategi memang dikatakan salah satunya seperti empowering dan juga tentunya collaboration, begitu ya, kok bisa tadi sedikit saya kutip tentunya dari diskusi sebelumnya. Kalau saya ke Pak Yosua, saat ini Pak Yosua, Anda juga sudah melihat di lapangan tentunya ya, menurut Anda faktor apa yang menurut Anda telah mendorong pertumbuhan pariwisata selama 5 tahun terakhir ini, Pak Yosua? Jadi gini, menurut kami, pariwisata itu merupakan suatu ekosistem. Dari suatu dinamisme, diferensiasi, kreativitas, experience, dan yang ini penting, Indonesian Incorporated.
Berdasarkan itu, sebenarnya menurut kami, Indonesia seharusnya akan menjadi winner dari the new normal tourism. Kenapa? Karena kita memiliki diferensiasi dalam dynamic ecotourism. Menurut kami, new normal itu akan larinya ke ekoturisme, ekowisata. Itu menurut kami. Oleh karena itu, fast growth-nya itu banyak sekali tergantung satu, pada mindset dan willingness dari pemerintah untuk bersama-sama swasta, pelaku swasta, dan ini tercermin di dalam active implementation daripada pemerintah / BUMN dengan private sectors melalui ministries, menurut kami adalah Menek BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Forestry, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Karena seperti tadi disebutkan oleh Ibu Karina itu adalah construction of connected toll roads, airports, seaports, itu real boost. Kita meluncurkan program namanya Pelataran Silk Trail. Itu Anda percaya tidak percaya, okupansi kita itu tinggi sekali. Kenapa? Kita memanfaatkan konektivitas daripada toll road. Ya, dan ini adanya di pemerintah kuncinya, seperti infrastruktur. Terus juga marketing and promotion dari Indonesia. Ini saya rasa di 2018-2019 itu tinggi, kenapa? Karena kan kita promosinya gede-gedean. Betul. Apalagi kalau kita lakukan promosi itu secara selektif, on the right market, positioning, and action plans. Saya yakin sekali dari gelas yang tadi digambarkan Ibu Karina itu yang makin turun gelasnya, mestinya naiknya makin cepat. Jadi oleh karena itu kita mesti melihat bukan menjadi suatu deret hitung, tapi deret ukur pada waktu new normal itu berlaku buat Indonesia. Jadi kita sih di Pelataran, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita sejak bulan Maret pada waktu kena pertama yang kita lakukan adalah menemukan dulu vaksinnya, dan kita sudah temukan vaksinnya. Namanya vaksinnya adalah Optimisme Indonesia. Yaitu pada waktu bulan awal April minggu kedua kita sudah selesai dengan restrukturisasi kita. Minggu ketiga April sampai minggu keempat April kita sudah masuk program Optimisme. Jadi pada waktu kita dibuka di bulan Juni, kita langsung take off, pesawat kita semua langsung take off untuk mengejar opportunity. Demikian. Oke, langsung berarti ya, untuk strategi kemudian langsung dilakukan. Tapi kalau saya bisa tanya, katakanlah kita ke beberapa tahun sebelumnya, pada waktu kemudian support yang tinggi, demand yang masih tinggi, dan belum ada pandemi yang kemudian menyerang industri pariwisata. Kalau dilihat untuk demand pasar, terutama untuk Pelataran, Pak Yosua, mana yang lebih besar untuk demand-nya? Apakah dari domestik atau internasional? Pertama, kami menganggap sama pentingnya. Pada waktu sebelum pandemi, di beberapa lokasi, ada yang lebih berat ke internasional, ada yang lebih berat ke domestik. Seperti Labuan Bajo, atau Pelataran Menjangan. Pelataran Menjangan itu menang UNESCO, dunia. Best Sustainable Growth, salah satu menang di dunia, mewakili Indonesia. Itu kebanyakan 90% atau 85% itu marketnya adalah internasional. Setelah pandemi, dan kita sudah buktikan, kita sudah melihat recordnya, domestic market itu adalah backbone dari Indonesia tourism. Kita mesti akui. In the good and difficult times. Oleh karena itu menurut saya namanya Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated itu definisi kami adalah pemerintah, dalam ini BUMN, dan swasta bekerja sama. Harus memberikan apresiasi kepada mereka melalui berbagai macam various insentif. Sehingga domestic market kita ini adalah real backbone. Dia adalah savior daripada turisme Indonesia, menurut saya. Demikian. Pak Yosua tadi Pak Yosua juga sudah menyinggung betapa support dan kolaborasi pemerintah itu sangat diperlukan dan sangat krusial. Tapi kalau menurut Pak Yosua sendiri, bagaimana sejauh ini pemerintah mendorong lebih banyak private investment di beberapa lokasi? Pemerintah itu sangat mendukung destinasi-destinasi ya yang akan untuk yang diinvest oleh private. Ya, karena gini ya, pariwisata Indonesia itu sebenarnya a sea of opportunities. Itu luar biasa sekali opportunities ya. Dan menurut kami, turisme itu adalah the real opportunity in Indonesia, of Indonesia. Nggak ada orang bisa niru Borobudur. Bisa buat KW-nya di Amerika, tapi nggak bisa meniru masyarakat Jawa di situ. Demikian Bali.
Oleh karena itu, sepanjang pemerintah ya memiliki clear, konsisten, and kepastian policy dan true supporting implementation, nggak usah disuruh-suruh. International dan domestic private sector, they will invest accordingly. Kami percaya itu. Karena kita itu, alamnya itu bukan saja bicara alam, kita bicara alam di atas dan di bawah laut. Kita bicara masyarakat Indonesia, yang sekarang banyak sekali tourism itu adalah sifatnya adalah apa? Untuk berbagi. Karena dalam pandemi ini mengajarkan kita ada perasaan bersalah kepada apa? Kepada alam dan kepada masyarakat. Dan ketiga, culture kita ya jangan ditanya deh, kita very deep culture kita. Jadi ini is a very powerful, pemerintah kasih policy benar, kasih infrastruktur benar, international dan domestic private sector, they will invest. Demikian. Oke, Pak Yosua. Tapi kalau dilihat lagi, kalau menurut Pak Yosua dengan kemudian melihat perkembangan pelataran di sejumlah lokasi, kiranya di mana lokasi-lokasi yang bisa dikembangkan seperti halnya Bali? Kalau kita lihat 20-30 tahun terakhir itu, sehingga sampai sekarang Bali bisa menjadi sebuah lokasi yang top of mind gitu. Jadi investasi itu selain Bali, ya kita masih banyak sekali. Seperti contohnya Labuan Bajo. Labuan Bajo, kita datang ke situ 7 tahun yang lalu, 7-8 tahun lalu. Dengan adanya yang namanya the true icon of Labuan Bajo, Seven Wonders, itu Anda tahu nggak tanahnya naiknya? Dan itu sekitar 1.000 sampai 3.000%. Itu mengakibatkan juga pariwisata sana juga mandek karena banyak spekulan. Itu policy pemerintah setempat harusnya mendorong. Nggak boleh orang main-main juga dengan tanah terlalu banyak. Kita harus bangun, karena kalau nggak infrastrukturnya sayang dibangun. Manado bisa lihat juga. Jadi, seperti saya katakan tadi, it's a sea of opportunities di dalam berbagai macam di wilayah kita di Indonesia. Pak Yosua, setelah melihat tadi tentunya dari data yang disampaikan oleh Ibu Katrina juga, kemudian kita lihat tingkat okupansi juga ternyata cukup anjlok dari bulan Maret, meskipun saat ini sekarang sudah mulai merayap untuk kembali naik lagi. Bisakah Pak Yosua share kepada kami impact yang paling nampak dalam bisnis Anda di pelataran, Pak? Bisa diulang sekali lagi, impact apa? Impact yang paling nampak adanya pandemi ini di dalam bisnis, terutama di pelataran, Pak. Jadi pertama saya mau sampaikan juga komentar kepada Ibu Katerina ya. Itu sangat positif sekali tadi ya mengenai consumer confidence yang naik dan sebagainya. Ini saya rasa data-data ini terus di-share kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi terus aware apalagi cadangan devisa kita dan sebagainya. Nah, pandemik ini memiliki devastating impact kepada industri pariwisata tentunya. Ya, kalau ditanya how difficult to manage this pandemic, kita ini industri pariwisata seperti kita ketahui adalah the first and the last to get the effect of the burn. Yang di tengah-tengah apa antara itu? It's a hell. It's a simple, it's a hell. Tapi karena kita memiliki setiap pelaku memiliki strategi masing-masing, maka itu bisa mungkin dikurangi. Walaupun saya tahu banyak sekali hotel yang sebenarnya sudah mati suri, ya. Dan apalagi dengan adanya misalkan stop policy seperti PSBB ketat, PSBB transisi, PSBB ketat lagi, itu a real challenge ya. Karena itu Anda bicara mengenai inventory stoknya gimana, ya kan, karyawan gajinya baru disesuaikan, mesti disesuaikan kembali, semua planning dilakukan. Nah itu semua hanya bisa dilakukan dengan a full optimism, terus flexibility, adaptasi, dan long endurance, but with creativity. Ya, tapi kita sadar lah, ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi, adalah menempatkan health safety adalah the most important. Dan kita pelaku pariwisata tentu akan mendukungnya untuk ini. Oke, tentunya. Bicara mengenai adjusting dan penyesuaian, tadi Pak Yosua tadi sempat disinggung juga mengenai bagaimana penyesuaian dalam hal protokol kesehatan, terutama untuk segi hospitality. Nah, Pak Yosua, bagaimana Bapak menjawab ekspektasi customer atas kualitas kebersihan dan juga demand protokol kesehatan akan akomodasi bintang 5? Katakanlah selama 5 bulan terakhir ini, adakah perubahan ekspektasi dari customer? Jadi pertama kami melihatnya sebenarnya market segmentation itu ada 3. Satu yang survival, ya. Yang kedua adalah menengah, yang ketiga adalah menengah atas. Ya.
Yang masih berlibur itu atau pergi untuk yang namanya working fun together with the family, itu yang market menengah dan menengah atas. Ya. Market menengah itu very sensitif untuk dia pergi, apakah very sensitif dengan pricing. Yang menengah atas, sensitivity-nya dia bukan pada pricing. Sensitivity-nya dia kepada safety protocol. Dia pergi, mau terbang, atau mau naik kendaraan, atau pergi ke resort mana, dia lihat dulu safety protokolnya itu apa. Dan kita sekarang di new normal tidak lagi bicara mengenai masalah cleanness. Kita mesti melihat lebih tinggi lagi. Cleanness itu sudah sekarang menjadi konsepnya menjadi hygiene. Jadi kalau dulu hanya hotel itu bersih, sekarang hygiene itu one step above. Contohnya, kita semuanya pakai hand sanitizer. Kita pakai ada ultraviolet untuk setiap malam pada waktu tamu keluar, kita mesti bersihin. Mesti sanitasi, mesti masuk dulu sebelum mereka masuk, mesti sanitasi. Terus yang kedua adalah health. Health itu adalah apa? Makanan kita, ataupun seperti Anda kalau ke pelataran sebuah resort, itu selalu ada bebas makanan free, ataupun minuman free, yang sifatnya untuk meningkatkan imunitas. Ya, kita kasih. Ini adalah fokus to our approach. Kenapa? Karena target market kita adalah menengah ke atas. Which that factor is very important untuk itu. Oleh karena itu nanti mungkin kita share videonya. Ya. Jadi kita itu sangat concern untuk develop our own safety protocol. Our own safety protocol kita kembangkan terus dari waktu ke waktu. Kedua, kita training our team. Di setiap pelataran itu ada yang namanya orange team. Tim itu kerjanya hanya untuk melakukan safety protokol khusus untuk COVID. Hanya itu kerjanya. Kita melakukan setiap berkala, melakukan yang namanya tes COVID buat semua tim kita. Dan yang terakhir, kita investing heavily in safety protocol equipment. Kita, jangan ditanya deh, safety protocol equipment kita investment itu gede sekali. Karena kita want to make sure our target market, which is very sensitive, they feel comfortable, confident, and feel safety pada waktu mereka ke situ. Oleh karena itu, ini pun tidak bisa terlepas daripada our business and property layout. Karena semuanya itu kan melihat kepada social distancing. Nah, kita ini adalah resort kita maupun even hotel kita adalah independent. Dan business and property layout kita bukan merupakan sesuatu yang diciptakan merespons terhadap COVID, tapi sudah ada dalam genetika kita, di dalam darah kita. Mungkin bisa teman-teman di sana mungkin bisa men-share sedikit mengenai safety protokol kita video. Terima kasih. Oke, kita saksikan bersama.
Makasih. Pak Yosua, kalau tadi dikatakan bahwa strategi dan juga bisa dikatakan starter pada waktu kemudian pandemi ini menyerang dan kemudian tim langsung, oke, let's do something, let's do this. Mari kita persiapan untuk bisa overcome this issue gitu. Kalau menurut Anda, bagaimana perkembangan bisnis pelataran terutama dalam penyesuaian bisnis melalui platform online dan lingkungan digital, Pak? Kami di pelataran sangat menyadari, ya, tourism dan digital ekonomi atau online itu tidak bisa dipisahkan. Itu sekarang menjadi dua mata uang yang dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. It's inseparable, it's a must. Oleh karena itu kalau kita lihat ya trennya itu bookingan kita moving dari namanya offline sekarang menjadi online. Online itu pun sekarang direct booking melalui website. Sekarang yang namanya OTA, online travel agent, masih ada, tetapi dia menurun. Sekarang semuanya langsung ke website. Jadi apa artinya? Your branding, positioning is very important. Nomor satu. Dua, your social media, digital, e-commerce, online activities, itu mesti sangat menjelaskan kita punya produk dan service identities dengan baik. Dan sangat ramah kepada para customer kita. Oleh karena itu kita juga invest heavily di dalam our e-commerce, social media dan sebagainya supaya customer friendly and seamless. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan kita pada waktu tanggal 17 Agustus 2020 kita meluncurkan our loyalty program. Ya, melalui the launching of Pelataran Circles. Yang isinya apa sih? Various online incentive dalam kurung juga termasuk benefit dan facilities. This is the key in this business. Saya rasa bukan saja karena masa pandemi, tapi setelah pandemi. Memang COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal. Di satu sisi memberikan kita juga berkah. Karena ini kan sebenarnya competition of the fittest. Hanya yang the fittest akan lolos dari kompetisi ini. Terima kasih. Bagaimana Anda melihat, Pak, dampak dari krisis ini pada tourism, terutama dalam mungkin destinasi ataupun jenis perjalanan yang akan dicari orang? Makasih. Jadi, questionnya, issues-nya kan adalah sebenarnya what would be of this crisis impacting the travel and destination of people. Dan jawaban itu adalah new normal. Nah, menurut kami, new normal ini akan membuat berbagai macam paradigma baru. Yang pertama, industri pariwisata akan bergerak dari namanya quantity to quality type of tourism. Jadi dia nggak bicara lagi mengenai quantity, tapi quality. Yang kedua, kalaupun ada yang mass, itu menjadi regulated mass market. Jadi misalkan Anda ke Candi Borobudur, nggak bisa lagi sembarangan ini, harus ada jajarannya dan sebagainya. Jadi regulated mass market. Ketiga adalah more outdoor. Semuanya nature based. Ya, semua nature based karena dan outdoor. Yang keempat menurut kami mungkin adalah individual accommodation with limited inventory. Kenapa? Itu untuk facilitate social distancing. Jadi individual accommodation itu sifatnya adalah kalau misalkan ada resort, itu villa-villanya itu tempatnya itu adalah individual, jadi tidak bercampur. Hotel pun sebenarnya bisa dibuat individual. Seperti contohnya, hotel kita di Pelataran Borobudur. Hotel, tapi AC-nya itu nggak sentral. Dia melalui suatu sistem di mana AC-nya itu adalah sendiri-sendiri. Dan kita punya balcony masing-masing. Jadi individual requirement itu terpenuhi. Dan yang terakhir, saya rasa ini kekuatan Indonesia, ekoturism. Dari itu yang namanya Kementerian Lingkungan Hidup ini memiliki peranan yang bagus. Kenapa? Karena taman wisata itu adalah domainnya mereka. Dan Indonesia tuh mestinya meng-boost taman nasional. Kenapa? Taman nasional kita nggak biasa-biasa aja. Kita bicara misalkan Taman Nasional Komodo. Bukan hanya laut yang bagus. Anda kalau ke sana lihat manta, ada bed island, ada spesiesnya komodo. Kalimantan ada namanya orangutan. Kita Taman Nasional Bali Barat ada yang namanya jalak Bali yang dilindungi di dunia. Itu nggak ada di tempat lain. Plus ada orang Balinya, ada komunitas sosial Balinya. Nah, kita Pelataran pada waktu melihat new normal, we feel so blessed. Kenapa?
tren-tren ini cocok dengan gene atau genetika dan bisnis model sejak pelataran itu dilahirkan. Karena seperti contohnya, kita ini dari 9 properties, 3 properties itu located di dalam atau berdampingan dengan Taman Nasional. Dari itu kita selalu dipanggil di market adalah apa? Kita sahabat Taman Nasional. Nah ini saya lihat akan menjadi new tourism di dunia. Orang yang internasional akan pergi juga apa? Semuanya akan melihat trennya seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari atas nama Ibu Indriana Siswanto kepada Pak Yosua. Pak Yosua, Hotel Pelataran adalah hotel yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan, alam, dan view. Biasanya itu semua ada aspek yang dicari oleh turis asing. Pak Yosua, apakah apa yang bisa menyokong Pelataran Group untuk tetap bisa optimis? Yang bisa tetap optimis ya tentunya karena kita ini hidup di Indonesia, kita harus selalu memiliki optimisme dan memang Indonesia ini secara fundamental memang bagus, ya bagus. Jadi sekali lagi yang tadi seperti disampaikan Ibu Karlina itu adalah satu, kata Rina tadi. Kita ini memerlukan persepsi yang baik mengenai keadaan saat ini karena kita semuanya melihat kan banyak yang negatif nih. Nah, kalau kita sih di Pelataran, kita very optimistic about Indonesia dengan segala kesulitan yang ada ya. Tapi dengan cerita-cerita tadi saya tidak perlu ulang lagi yang disampaikan Ibu Katarina melalui figures angka yang tidak bisa bohong, itu menurut saya itu adalah hal-hal yang memberikan persepsi yang baik kepada kita semua merupakan vaksin mindset untuk kita survive ya. Dan untuk Pelataran untuk melihat ini semua adalah kita bisa lihat pada waktu kita dibuka ya kita memang menikmati juga gitu pada waktu dibuka bagaimana jumpingnya market itu dari yang pandemi ketat menjadi transisi itu jumpingnya is very much cukup ekstrim di tempat kita. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Yosua dari atas nama Iben Saleh Nur. Pertanyaannya, Pak, adakah organisasi swasta yang menaungi travel bureau? Kalau ada, bagaimana himpunan travel bureau ini menyikapi dengan hotel agar bisa bidding, agar konsumen bisa lebih murah? Setahu saya ada itu organisasinya, ya untuk travel bureau ya. Dan mereka sekarang saya tahu juga dengan Asita dan sebagainya melakukan berbagai macam usaha. Karena itu challenge-nya buat mereka adalah sekarang yang namanya online, ya. Sekarang orang semuanya, apalagi untuk yang domestik. Sekarang kan kita marketnya kita semua bicara domestik lah, udahlah. Kita sampai akhir tahun, even sampai kuartal pertama mungkin akan domestik. Karena international market itu akan datang, dia sendiri juga di dalam negeri masih ditahan sama pemerintahnya untuk invest dulu di dalam, untuk berlibur di dalam dulu. Nah, kalau di dalam negeri itu semuanya sekarang dengan melalui online itu gampang sekali mereka melakukan yang namanya direct booking. Nah, jadi yang menjadi challenge buat travel bureau ini adalah bagaimana memberikan added value, package added value, sehingga bisa bersaing dengan yang online. Ya, kalau itu bisa dilakukan, dan itu harus bersama-sama, dan tentu kita juga pelaku juga akan membantu, karena travel bureau is part of our partners ya. Jadi itu kita bisa, mereka pasti akan bisa melewati masa sulit ini, karena dari yang kita lihat tuh travel bureau banyak sekali juga yang tutup ya karena itu semua orang sekarang semuanya online booking banyak begitu.